Shalom teman-teman, apa kabar? Wah, jumpa lagi di ibadah online Youth on Fire. Nah, saya percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan yang sangat sehat dan baik. Amin. Nah, sebentar kita akan ibadah bersama-sama. Ayo teman-teman, kita satukan hati kita. Kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Ayo dong, sama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita ibadah, yuk mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa memberikan apa yang terbaik, apa yang ada pada kami. Bapak yang baik, kami berdoa juga Tuhan, mungkin kami yang jauh dari orang tua kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Samudra di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku
bersinar, begitupun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu. Oh, oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja. Sungguh kami percaya, Yesus. Yesus, Kau penolongku. Yesus, Kau penolong. Senang hatiku berkau, Yesus. Sungguh percaya, Kau merisai hidupku. Sungguh percaya, Yesus, Yesus. Sungguh percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya padamu. Sungguh percaya pada Yesus, kami percaya. Sungguh percaya, taruh harapan Kau penolong. Yesus, kami percaya. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah
berkenan selalu. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Anugerahkan mereka kesehatan. Kami berdoa juga buat bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah. Amin. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pesan dari Youth Pastor kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom kawan-kawan, aku percaya kalian baik-baik saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Baik, aku akan membawa share buat kalian semua hari ini, buat kita. Biarlah apa yang aku bagiin ini bisa kalian mengerti dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Yuk kita baca sama-sama yuk di Roma 14 ayat 8. Kita baca sama-sama Roma 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, kawan-kawan, kembali aku mengingatkan bahwa Yesus mati di kayu salib, sedemikian rupa berkorban melakukan 8 pertukaran adalah bukan hanya untuk sekedar menyucikan kita dari dosa-dosa kita, tapi ternyata kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Nah, kata Tuhan di dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya yang dipakai adalah Kurios, yang artinya adalah penguasa tunggal atau penguasa satu-satunya atau Tuan lebih tepatnya. Jadi tidak boleh ada berkuasa yang lain. Jadi hanya Tuhan yang boleh menjadi fokus, menjadi sentral, menjadi prioritas utama. Nah, inilah dia gaya hidup kerajaan Allah itu. Gaya hidup di mana kita belajar menjadikan Tuhan sebagai fokus, sebagai sentral, sebagai penguasa satu-satunya dalam hidup kita, sebagai pribadi yang memerintah dalam hidup kita. Jadi kita yang diperintah oleh Kristus, bukan sebaliknya, bukan Kristus yang diperintah oleh ego kita, tapi bagaimana supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang Kristuslah yang menjadi raja, yang memerintah dalam hidup kita. Nah, menerima Dia sebagai Kristus atau sebagai juru selamat, yaitu memang suatu peristiwa sekali seumur hidup. Jadi waktu kita lahir baru, sejak saat itulah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, dan sejak hari itu dosa-dosa kita yang lama itu sudah dikuduskan, dihapuskan oleh darah Yesus. Nah, tapi untuk menjadikan Dia Tuhan, untuk menjadikan Dia penguasa tunggal dalam hidup kita, ternyata itu butuh perjuangan setiap hari. Itu butuh usaha yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Tindakan yang real. Jadi nggak cuma hanya sekedar, Yesus aku mau Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku. Nggak cukup hanya sampai di situ. Hidup kita harus betul-betul memperlihatkan bahwa hanya Yesuslah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kata Tuhan itu nggak cuma hanya sekedar ucapan biasa klise begitu saja, tapi Tuhan itu, kata Tuhan itu harusnya nampak nilainya, nampak bobotnya dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita, itulah gaya hidup kerajaan Allah, dan itu butuh usaha setiap hari.
Kalau aku menyebutnya dengan istilah tobat tiap hari. Untuk menjadikan Yesus sebagai Kristus Juru Selamat dalam hidup kita, sekali seumur hidup ketika kita lahir baru, tapi untuk menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, perlu usaha setiap hari bagaimana supaya Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan kepada diri kita sendiri, tobat tiap hari. Kenapa kita harus bertobat setiap hari? Nah, ternyata penelitian mengenai otak manusia ini menemukan seperti ini. Kita ini ternyata hidup kita ini digerakkan oleh dua pikiran. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar adalah ketika apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang langsung waktu itu kita ingin lakukan. Contohnya angkat tangan. Nah, ini pikiran sadar. Tepuk tangan, ini pikiran sadar. Lihat kanan, itu pikiran sadar. Jadi yang kita lakukan berdasarkan pikiran sadar kita. Tapi juga ada dalam hidup kita yang kita lakukan bukan digerakkan oleh pikiran sadar, tapi oleh pikiran alam bawah sadar. Apa itu? Itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara otomatis. Jadi nggak dipikirkan, jadi tubuh ini udah bergerak secara otomatis. Contohnya kayak tadi nih. Kalau kalian perhatikan, alam bawah sadarnya ini contohnya seperti ini. Waktu aku ngobrol, tanganku bergerak otomatis. Ini tidak aku kontrol, ini tiba-tiba aja udah bergerak otomatis seperti ini. Nah, ini namanya bawah sadar yang menggerakkannya. Lalu contohnya ketika kita bernafas, paru-paru kita semua, jantung kita, organ tubuh kita semuanya bergerak berdasarkan alam bawah sadar kita. Jadi ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Kalau alam sadar yang kita lakukan, sadarnya kita memang mau melakukannya, mau makan gitu ya kan, gitu kita sadar. Tapi alam bawah sadar sesuatu yang kita lakukan otomatis tanpa harus kita memikirkannya gitu. Nah, ternyata penelitian mengenai otak manusia itu menemukan pikiran sadar itu cuma 5% untuk menggerakkan semua aktivitas kehidupan kita ini. Tapi pikiran bawah sadar itu 95%. Bayangkan teman-teman, pikiran sadar kita cuma 5%, tapi pikiran bawah sadar kita itu 95%. Ternyata yang paling banyak berpengaruh untuk membuat kita mengambil keputusan, mengerjakan apapun, bertindak apapun, ternyata alam bawah sadar kita yang paling mempengaruhinya. 95% semua aktivitas kehidupan kita berdasarkan si alam bawah sadar yang 95% ini. Dan dari 95% ini yang ada di alam bawah sadar ini, ternyata 70%-nya merusak. Artinya pikiran-pikiran yang salah ada di sana. Sekali lagi aku review buat teman-teman. 95% dari waktu kehidupan kita jalankan berdasarkan pikiran-pikiran bawah sadar. 5% waktu kehidupan kita jalankan berdasarkan pikiran-pikiran sadar kita. Dan 70% dari ide-ide yang ada di dalam pikiran bawah sadar ini adalah ide-ide yang bersifat negatif atau merusak. Wow, bisa bayangkan ya. Nah, pikiran bawah sadar ternyata jauh lebih berkuasa dari pikiran sadar kita. Nah, pikiran alam bawah sadar ini merekam semua pengalaman hidup kita. Jadi semua pengalaman hidup kita tersimpan di alam bawah sadar kita. Segala sesuatu yang kita alami dan pelajari dalam hidup, ya, itu terekam dalam pikiran alam bawah sadar kita, terutama hal-hal yang terjadi dalam 6 tahun pertama masa kanak-kanak kita. Lalu pikiran alam bawah sadar ini itu merekam segala sesuatu yang ada di lingkungannya, baik itu orang tua, guru, teman, ya, tanpa kita mampu memilih yang mana yang harus didengarkan pada waktu anak-anak itu. Bisa bayangkan ya waktu itu bagaimana orang tua, teman-teman, kakak kita, itu mereka ngomong apa aja itu terekam di alam bawah sadar kita, dan kita nggak bisa milih waktu itu. Ya, bisa kebayang. Jadi alam bawah sadar kita itu seperti tape recorder yang merekam apa saja yang ada di sekitarnya. Ya, jadi pada masa kanak-kanak kita belajar tentang takut, kita belajar tentang khawatir, kita belajar tentang rasa tidak aman, dan hal-hal lainnya. Kita nggak bisa milih, semuanya masuk begitu aja. Dan itu terekam di alam bawah sadar kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan, alam bawah sadar yang 95% itu sebagai penggerak aktivitas kita, ternyata 70%-nya adalah gambar-gambar yang negatif atau merusak. Banyak orang benar dalam aksi,
tetapi salah dalam reaksi. Aksi ini tindakan. Jadi sekali lagi, banyak orang benar dalam aksi, dalam tindakan, tetapi salah dalam reaksi. Contohnya nih, contoh reaksi nih. Misalnya kamu naik motor, tiba-tiba ada orang yang nyalip dari belakang. Oh, begitu nyalip dari belakang, mendadak tiba-tiba terus kamu kaget. Lalu tanpa kamu sadar itu tiba-tiba respon kamu, monyet lu. Nah itu tuh, seperti itu tuh. Nah itu reaksi. Nah jadi reaksi ini, nih perhatikan baik-baik, aku baca hasil surveinya bilang begini, Stanley ya. Stanley itu ngomong begini ya. Aksi biasanya ditentukan oleh alam sadar, tetapi reaksi ditentukan oleh alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar adalah tempat di mana diri yang belum diserahkan bersembunyi. Perhatikan teman-teman. Stanley itu ngomong begini, aksi biasanya ditentukan oleh alam sadar, yang 5% tadi. Tetapi reaksi ditentukan oleh alam bawah sadar. Apa yang sudah terekam di alam bawah sadar kita. Nah, di alam bawah sadar kita ini, ternyata disitulah tersembunyi, disitulah bersembunyi di mana si akunya, si ego itu tinggal. Aksi dan reaksi. Nah, so kawan-kawan, itulah sebabnya orang yang belum menyerahkan diri secara total adalah orang yang letih lesu dan berbeban berat. Masih ingat bagaimana sapi muda dengan sapi tua ini berjalan bersama-sama, ilustrasi yang pernah digambarkan di kota-kota sebelumnya. Ketika si sapi muda berusaha untuk melawan waktu itu, maka si sapi muda akan merasakan sakit sendiri dan merasakan hook yang tadinya tidak begitu berat, yang justru lebih banyak dipikul oleh si sapi tua. Jadi seolah-olah kayaknya hook itu menekan si sapi muda. Itu yang membuat si sapi muda merasa kesakitan sendiri. Aksi dan reaksi. Jadi teman-teman bisa tahu ya, aksi dari alam sadar, sedangkan reaksi dari alam bawah sadar kita. So itulah sebabnya orang yang belum memiliki atau mengambil keputusan untuk belajar menyerahkan egonya, belajar untuk egonya yang diperintah. Biasanya orang-orang kayak gini justru orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang ribut di dalamnya gitu, di dalam hatinya ini. Jadi ada konflik yang berkepanjangan. Mereka selalu bertengkar di dalam, nih yang mana nih yang aku harus ikut. Nah jadi itu yang membuat orang-orang yang hidupnya tidak mau atau tidak rela ada di dalam pemerintahan Kristus. Biasanya orang-orang kayak gini akan capek hati sendiri, banyak konflik di dalam gitu. Yang ini pengen dilakukan tapi Allah bilang tidak. Nah perhatikan teman-teman, inilah dia aksi dan reaksi. Setiap tombol alam bawah sadar kita kepencet, orang sering bereaksi salah. Berarti memang benar bahwa 70% gambar yang negatif, gambar yang salah itu ada di alam bawah sadar kita. Sekali lagi, setiap tombol alam bawah sadar tersentuh, ya biasanya orang-orang selalu bereaksi dan salah reaksinya. Karena yang 70% tadi gambar-gambar yang salah tadi, si aku yang bersembunyi di sana itu muncul naik ke permukaan. Itu yang menyebabkan responnya salah. Kita baca ya firman Tuhan di Roma 7. Ya, kita lihat dari ayat 15 sampai ke bawah. Ya, firman Tuhan berkata demikian dari ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Lalu kita lihat di ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lalu kita lihat ayat 20. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bayangkan nih teman-teman, Paulus ngomong begini, aku pengennya bikin yang baik, tapi malah yang jahat yang aku lakukan. Celakalah aku ini. Jadi ternyata inilah dia penyebabnya. Alam bawah sadar kita. Alam sadar kita pengen melakukan apa yang benar. Tapi yang 70% gambaran-gambaran negatif yang ada di dalam 95% alam bawah sadar kita, itu naik ke permukaan. Itu menjadi pendorong buat kita sehingga akhirnya reaksi kita salah. Ternyata alam bawah sadar kita penyebabnya. Seperti sekali lagi, Paulus tadi ngomong apa? Aku pengen berbuat yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Kenapa kok malah yang jahat yang kita lakukan? Itulah dorongan alam bawah sadar kita. Gambaran-gambaran yang merusak, itu naik ke permukaan. Ego yang tersembunyi di alam bawah sadar kita, itu naik ke permukaan. Itu yang menguasai, pengennya bikin yang baik, malah yang jahat yang kita lakukan. Nah sekarang, alam bawah sadar itu apa sih? Alam bawah sadar itu adalah hati yang paling dalam. Alam bawah sadar kita itu adalah tempat persembunyian yang paling aman buat si aku itu. Buat ego yang belum diserahkan itu tempat yang paling aman buat dia untuk bersembunyi di sana. Nah jadi kawan-kawan, hati itu sebenarnya apa sih? Hati yang kita sebut juga batin itu sebenarnya alam sadar dan alam sadar. Kumpulan dari semua pemikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah hati. Jadi alam sadar, alam bawah sadar kita itu adalah ya hati itu sendiri. Nah kita lihat apa kata firman Tuhan tentang hati. Yeremia 17 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ternyata firman Allah berkata di kitab Yeremia, hati kita itu udah licik. 95% alam bawah sadar kita itu, 70%-nya itu udah gambaran-gambaran yang merusak. Itu sebabnya hati kita itu licik. Dan puji Tuhan, Alkitab berkata, aku Tuhan yang menguji hati. Makanya tadi Paulus bilang, celakalah aku. Siapa yang bisa tolong aku dari kayak gini nih? Aku pengen buat yang baik dan malah yang jahat yang aku lakukan. Gimana dong, siapa yang bisa tolong aku? Lalu di ayat tadi bilang, puji Tuhan, Yesus bisa lakukan itu. Nah itu sebabnya Daud pernah ngomong, Tuhan uji aku Tuhan, selidiki hatiku aku Tuhan. Dia pernah doa seperti itu. Nah kawan-kawan, izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, alam bawah sadar kita, apa-apa saja yang sudah tersembunyi di sana, terekam di sana, mulai dari sejak kita kecil, mulai dari sejak kita mengenal hidup yang ada di dunia ini, kita coba minta sama Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Padang gurun. Teman-teman, padang gurun adalah cara untuk memunculkan si aku yang bersembunyi di alam bawah sadar kita. Apa sih padang gurun itu? Padang gurun adalah itu berupa penderitaan, pencobaan, kesulitan, tantangan, konflik, dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Itu bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk membongkar, untuk mengungkapkan area-area di dalam hidup kita yang belum kita serahkan untuk diatur atau untuk diperintah oleh Kristus. Karena itu kehidupan di dalam kerajaan Allah memang tidak akan bisa dipisahkan dari penderitaan. So Tuhan bisa pakai penderitaan, bisa pakai ada kondisi-kondisi yang gak nyaman buat kita untuk ngasih tahu kita gitu loh. Nah misalnya contohnya seperti ini nih. Tangan ini kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ternyata begitu ada tekanan di tangan ini, sakit. Berarti ada masalah di jaringan dekat sekitar tangan ini. Maka aku ke dokter dan aku ngecek. Kenapa dok kalau ditekan ini sakit? Sama. Peristiwa-peristiwa atau apapun itu yang mungkin gak nyaman dalam hidup kita. Hal-hal seperti ini terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk ngasih tahu sama kita atau untuk menyadarkan kita,
untuk melihat respon apa yang keluar, untuk melihat nilai yang merusak yang di alam bawah sadar kita yang masih tinggal di sana itu naik ke permukaan untuk ngasih tahu sama kita ada area yang ternyata belum beres dan Tuhan mau itu dipulihkan. So kawan-kawan, jangan anti dengan padang gurun ini. Tuhan banyak bekerja lewat peristiwa ini untuk nyadarin kita, untuk ngasih tahu bahwa ada ego atau si aku yang belum ditundukkan di bawah pemerintahan Kristus. Jadi kehidupan dalam kerajaan Allah memang kehidupan yang tidak akan bisa dipisahkan dari penderitaan. Itu sebabnya di jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 14 ayat 22 firman Allah berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ternyata memang yang gak nyaman, gak enak untuk hidup benar itu. Tapi inilah prinsip gereja mula-mula pada waktu itu, ya. Itu sebabnya gereja mula-mula mereka hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah cara satu-satunya untuk hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan juga mengizinkan hal-hal yang gak nyaman dalam hidup kita. Tapi lihat gereja mula-mula, mereka saling support. Mereka saling dukung satu sama lain. Sekali lagi aku bacakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 14 ayat 22 tadi bilang. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya. Mereka saling support. Mereka saling menasehati supaya tetap bertekun. Karena memang masuk dalam kerajaan Allah itu banyak sengsara. Jadi untuk hidup dalam kerajaan Allah, untuk bisa diingatkan area yang dalam diri kita ini yang belum diserahkan itu apa saja, kita perlu usaha korporat. Kita butuh saling support. Hidup benar itu beresiko. Hidup benar itu ya nggak disukai banyak orang. Dunia nggak suka. So jangan heran kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang nggak nyaman selama kita hidup di dunia. Matius 5 ayat 10 bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Lihat Matius 13 ayat 11, firman Tuhan berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Waktu itu Yesus bercerita tentang perumpamaan penabur ya kepada orang banyak. Lalu setelah selesai Yesus cerita dan Yesus menerangkan perumpamaan itu, lalu dia pergi dan diikuti oleh murid-muridnya. Lalu mereka saja kumpul di sana dan murid-muridnya nanya, Yesus kok ngomongnya pakai perumpamaan sih sama orang-orang? Sederhananya Yesus langsung balas bilang begini, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kepada kamu ini plural, sekelompok orang-orang yang dimuridkan. Jadi ternyata karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu ada di dalam sekelompok orang, ada di dalam sekelompok orang yang saling support, sekelompok orang yang saling dukung, atau aku bilang keluarga rohani. Sekelompok orang ini akan dimampukan untuk memahami gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa. Jadi gaya hidup kerajaan Allah itu tidak bisa diterapkan independen secara pribadi. Kita perlu orang lain untuk bisa saling support. Itu tadi maka sebab aku berkata perlu usaha korporat untuk kita bisa bertahan hidup dalam kerajaan Allah. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan tengkang-tengking, ya. Tongkang-tengking gitu ya. Dosa nggak bisa diselesaikan dengan tengkang-tengking. Ya. Tapi dosa itu harus disiplin diri sendiri. Sekali lagi teman-teman, dosa tidak bisa diselesaikan dengan tengkang-tengking, tapi disiplin diri sendiri. Itu sebabnya kita butuh dukungan dari keluarga rohani kita. Nggak bisa sendirian, usaha korporat. Kita perlu bantuan orang-orang lain. Makanya firman Allah berkata di 1 Yohanes 1 ayat 7-9, tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ketika kita bersekutu dengan orang lain, ada dalam sebuah keluarga rohani, itu sesungguhnya kita sedang ada di dalam terang. Makanya kalimatnya bilang begini, menyucikan kita daripada segala dosa. Ternyata untuk bisa hidup kudus itu nggak bisa sendirian. Kita butuh ada di dalam sebuah keluarga rohani, ada dalam sebuah persekutuan dengan sekelompok orang. Di situ kita baru bisa
dipulihkan kehidupan kita. Si aku, si ego, kita dibantu untuk melihat area-area yang belum diserahkan di dalam hidup kita. Perhatikan firman Tuhan tadi sekali lagi aku bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca firman Tuhan di Ibrani 12 dari ayat 1 sampai seterusnya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Langsung lompat ke ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mari, hidup dalam kerajaan sorga itu mematikan ego atau menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Lebih memilih apa yang Tuhan suka daripada apa yang kita suka. Dan itu tidak nyaman. Kita butuh saling support satu sama lain. Perhatikan teman-teman, alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita mempengaruhi 95% keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Sedangkan alam sadar hanya 5%. Dan dari 95% ini, 70%-nya adalah gambaran-gambaran yang negatif atau yang merusak. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa banyaknya keputusan yang salah, tindakan yang salah yang kita lakukan. Karena yang 95% dari alam bawah sadar kita ini menguasai kita. Tentu dong apa yang lebih banyak itu yang akan lebih muncul dari hidup kita. Tentu banyak hal yang dari keputusan-keputusan alam bawah sadar kita yang lebih banyak mempengaruhi aspek kehidupan kita. Jadi jangan heran Paulus ngomong, setiap kali aku pengen melakukan apa yang baik, yang gak baik yang aku lakukan. Yang jahat justru yang aku lakukan. Celakalah aku. Mungkin kalau kita juga boleh ngomong, kita bisa ngomong hal yang sama. Aduh, gue pengennya melakukan yang ini, tapi entah kenapa yang ini yang aku pengen buat. Celakalah rasanya, celakalah hidupku. So teman-teman, alam bawah sadar kita, itulah tempat bersembunyinya si aku yang belum diserahkan. Si ego yang belum diserahkan itu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita dipulihkan, supaya ego kita diserahkan. Caranya kita diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang gak enak, proses kehidupan atau padang gurun. Mari sembari kita ada dalam proses kehidupan, mungkin banyak hal yang gak nyaman yang kita hadapi sekarang. Itu tujuannya baik. Kita bukan anak-anak gampang, Alkitab bilang kita adalah anak Bapa di sorga. Maka Bapa pasti akan mendidik dan mendisiplin anak-anaknya supaya hidup anak-anaknya itu benar. Jadi jangan anti dengan semua peristiwa yang mungkin nggak bisa kita terima, nggak nyaman. Itu bisa jadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu kita melihat
ternyata si aku atau si ego kita masih sembunyi di bawah. Bisa bayangkan teman-teman, ada sebuah gentong berisi air bersih, kita kira airnya jernih, tapi begitu gentongnya kita goncang, kotoran yang mengendap di bawah gentong itu naik ke atas. Ternyata hal-hal yang gak nyaman ini bisa membantu kita untuk melihat ternyata ada area-area dalam hidup kita yang belum diserahkan kepada Yesus. Tapi mari, sembari peristiwa itu terus ada dalam hidup kita, ayo kita saling support. Ada dalam sebuah komunitas rohani atau keluarga Allah, jangan jadi pribadi yang independen. Itu sebabnya teman-teman semua aku ajak untuk ayo mari semuanya bergabung di Cool. Cari yuk, kita ada punya banyak Cool, kumpul di sana. Jadikan Cool sebagai grup di mana kita bisa ada di dalam terang di situ. Tempat kita untuk saling bercerita, saling mengaku, tempat di mana kita bisa pulih. Ayo mari teman-teman ikut Cool. Ya, Cool itu kelompok persahabatan dalam Kristus atau keluarga Allah untuk membantu kita hidup dalam berkerajaan Allah, untuk membantu kita melihat area-area yang belum diserahkan kepada Yesus. Cool adalah salah satu cara, Komsel adalah salah satu cara bagaimana supaya kita bisa hidup berkerajaan Allah. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Gak ada cara lain, teman-teman. Ayo, ketika kita merasakan hajaran Tuhan, mari kita bertobat sama-sama. Makanya firman Allah berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi bertobat setiap hari adalah cara untuk membuat kita tetap hidup berkerajaan Allah. Mari kawan-kawan, masuk ke Cool, masuk ke Komsel. Jangan hidup menjadi pribadi yang independen. Temukan keluarga rohanimu, di mana di sana kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling support, saling menasihati. Ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam hidup kita, mari datang di Cool, berbagi cerita, kita saling menguatkan di sana. Teman-teman kita akan saling membantu supaya kita bisa melihat area-area dalam hidup kita mana yang belum diserahkan kepada Yesus. Kita butuh bantuan orang lain untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. So, teman-teman, hidup berkerajaan Allah mungkin tidak enak, bukan mungkin, pasti tidak enak. Ada penderitaan di sana, kata firman Tuhan tadi di Kisah Para Rasul. So, mari kita saling menguatkan. Demikian yang aku bisa share buat kalian sekarang. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami percaya semuanya ada tujuan Tuhan yang baik untuk membantu kami melihat area-area dalam diri kami yang belum diserahkan kepada Kristus. Kami mau segenap hidup kami, segenap keberadaan kami ada di dalam pemerintahan Kristus. Berkerajaan Allah. Itu sebabnya kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menghibur kami. Kami mau berubah, kami mau bertobat supaya kami hidup dalam kerajaan Allah. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Thank you buat kalian yang sudah hadir bersama dengan kita. Nah, jangan lupa minggu depan di jam yang sama. Don't go anywhere. See you and God bless you.